الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa syarif ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ahibail kiram, Bapak, Ibu-ibu jamaah Masjid Raya Ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada hari ini kita kembali bermuajah untuk sama-sama melanjutkan kitab Syarah Nasha'ih Libat yang alhamdulillah pada malam hari ini sudah sampai di makalah yang ke-51 halaman 88. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai forum ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, guru-guru kita, para masyayikh, para alim ulama, para habaib yang pada hari ini Allah telah tetapkan kepada mereka kematian, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka dan menjadikan kubur mereka sebagai raudhah min jannatil firdaus. Dan jika mereka dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan penyakit mereka. Jika mereka dalam keadaan sehat walafiat, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kemuliaan dan kemudahan dunia akhirat, keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Ala hadiniyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya Al-Fatihah kita bacakan wabil khusus untuk diri kita yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang memiliki usaha agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan dunia akhirat kita. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillah. Kita lanjutkan diskusi kita pada kajian kita pada malam hari ini yang sudah sampai di makalah ke-51 halaman 88. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu hadhihi wa khamsun. Maqalah yang ke-51. Qala telah berkata, siapa yang berkata? Dunun al-Misri radhiyallahu taala anhu, semoga
nama aslinya Dzunun Al-Masri Abu Fayyad. Ya, beliau hidup sekitar tahun 179 Hijriah. Ya, 179 Hijriah. Beliau berkata, Dzunun Al-Masri ini salah satu orang sufi, ya, sufi di Mesir. Kata-kata Al-Masri atau Misri itu menunjukkan beliau adalah orang Mesir, ya, orang Mesir yang dahulunya memiliki sejarah panjang dan kelam terkait dengan Fir'aun, terkait dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Beliau berkata, ya, qala al-arifu billahi, orang yang arif kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengetahui Allah, yang arif, ya, asirun, ya, adalah kemudahan. Apa? Marbutun bihubbihi. Artinya apa? Orang yang arif billah, ya, orang yang kenal Allah, orang yang mengenal Allah, marbutun bihubbihi, selalu berada, ya, dalam koridor kecintaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecintaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecintaan dirinya atau diri kita kepada Allah itu adalah orang yang arif. Kalau kita merasa mencintai Allah, maka kita sudah masuk dalam makom ini, ya, dalam makom arif billah. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sebagai orang arif billah atau tidak? Ya. Jawabannya simpel, seberapa jauh dan seberapa kencang ikatan kita atau ikatan cinta kita kepada Allah. Ya. Pengukurannya tidak begitu sulit, Bapak Ibu. Pengukurannya adalah imtitsalu bi awamirillah, ya, wajtinabun nawahi, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang. Barometernya simpel aja sebagai orang awam. Kita kalau orang awam, barometernya simpel. Apakah kita telah melanggengkan atau telah kita mengupayakan mengerjakan seluruh apa yang telah Allah perintahkan, dan kita juga mengupayakan diri kita untuk meninggalkan seluruh yang Allah larang, ya. Jadi variabelnya simpel untuk mengukur cinta kita kepada Allah bagi kita, bagi orang awam, ya. Akan tetapi bagi sufi, bagi orang sufi, ya, lupa kepada Allah itu merupakan dosa. Ya, bahkan di sebuah literatur ketika saya baca bahwa melupakan Allah itu merupakan bagi mereka itu sebagai dosa yang paling besar. Tentu ini makom orang sufi, ya, makom orang arif billah, ya. Makom kita jauh di bawah itu. Kembali lagi kita jelaskan bahwa Dzunun Al-Misri, ya, atau Dzunun Abu Fayyad tahun 179 Hijriah, ya, beliau mengatakan al-arifu billahi ta'ala asyirun, ya. Orang yang arif billah artinya marbutun bihubbihi, selalu berada dalam kecintaan kita. Nah, kembali lagi ketika pada makalah yang sebelumnya, kalau orang cinta kepada sesuatu, ya, maka apa? Lam yakun ma'a khalqi ladzat. Dia tidak merasa adanya keindahan bersama makhluk. Yang paling simpel adalah dia tidak merasa makhluk memberikan manfaat. Simpelnya lagi begini Pak Haji, kalau kita diangkat
derajat kita, mohon maaf, kita diangkat kepangkatan kita, ya, kita diangkat golongan kita kalau di PNS, ya. Kalau di dosen ada jabatan fungsional, naik derajat kita, naik pangkat kita, naik golongan kita, naik apapun bentuknya itu, karir kita. Simple, kita merasa bukan manusia yang menaikkan kita, tetapi Allah yang memberikan kita rezeki. Nah itu ya. Lam yakun ma'al khalqil ladzatu. Ya. Itu di makalah yang ke-49. Itu bisa terjadi. Ya, kalau kita kembali flashback bahwa salah satu ciri orang yang arif billah atau arif billah itu wa qalbuhu basirun, ya, dan hatinya itu, ya, basir, memiliki penglihatan, ay muzayyinun li batinihi, ya, bil muraqabah li zahirihi wa bil muhasabah. Hatinya, ya, batinnya terlalu terhiasi, ya, terhiasi dengan muraqabah, dipantau, dilihat, ya, disaksikan oleh Allah, lizorihirihi wabil muhasabah, dengan musahabahnya kita kepada Allah, ya. Setidaknya ada dua, Pak Haji, begini yang paling simpel kalau dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita takut dengan adanya, mohon maaf, dengan adanya penegak hukum karena kita salah, atau kita takut dengan kesadaran? Kalau jawabannya kita takut dengan adanya penegak hukum, maka bisa dipahami ketika tidak adanya penegak hukum, sangat dimungkinkan kita melakukan perbuatan yang salah. Contoh simpelnya begini. Kalau kita menggunakan helm naik sepeda motor hanya karena takut ada razia dan seterusnya, maka sebenarnya kita tidak sadar hukum. Tetapi kalau kita sadar hukum, tentu bahasanya, ya, pemahaman kita orang awam, setiap saat kita menggunakan sepeda motor, tentu kita akan menggunakan helm. Nah, kata-kata di sini, ya, yang dijelaskan dalam kitab ini adalah muzayyinun li batinihi, terhiasi dalam batinnya muraqabah. Orang ini tidak terbebani dengan adanya disaksikan Allah Subhanahu. Bahasa simpelnya, kita tidak dibebani dengan menggunakan helm ketika naik motor. Karena kenapa? Karena kita merasa itu adalah keindahan, itu adalah sebuah kesempurnaan. Jadi dengan keadaannya kita di muraqabah, kita selalu dipantau, disaksikan oleh Allah, maka hati kita terhiasi. Atau bahkan kita malah, ya Allah, senang kita dipantau. Bahasa gitu. Senang kita dilihatin, senang kita diperhatikan. Ya. Bukan berarti kita selalu berupaya untuk tidak berada pada jangkauan, ya, pemantauan dan seterusnya. Ya, kita berusaha untuk tidak berada pada posisi atau area yang dilihat langsung oleh, misalnya contoh CCTV dan seterusnya dan seterusnya. Beda antara kita dengan orang ini, ya. Karena kenapa? Karena orang ini merasa, ya, hatinya merasa itu merasa indah, ya. Dipantau, dilihat dan disaksikan oleh Allah, itu merasa indah, merasa senang. Nah, kembali lagi, ya, apakah kita seperti itu? Wallahu a'lam. Hanya kita dan Allah yang tahu. Kalau kita merasa, mohon maaf bahasanya, kita masih merasa bahwa misalnya sholat itu beban, maka tentu jauh dari sifat itu. Jika kita merasa sholat itu adalah suatu hal yang memberatkan, maka kita jauh dari hal itu. Ya.
Bahkan ada tuh yang mengatakan, mohon maaf ini murid saya juga ya di diskusi di kampus, yang mengatakan berarti Al-Quran salah Pak. Kenapa salah? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi banyak yang sholat tetapi keji dan mungkar masih dilakukan ya. Lalu argumentasinya apa? Argumentasinya adalah ya secara implisit bahwa argumentasi Quran itu salah. Saya bilang bukan salah Al-Qurannya, tetapi yang salah adalah kita memahami bentuk sholat itu ya. Sholat bagaimana yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, nah ini yang perlu dipahami dan ditadaburi. Sholat kita apakah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Ya, hanya kita yang tahu dengan Allah. Tetapi yang merasa sholat itu mencegah perbuatan keji yang mungkar, minimal indikasinya atau indikatornya adalah kita merasa, ya bahasanya, ketika sholat kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dalam Al-Quran, A'udzubillah in aqrabu lakum min hablil warid, Allah menjelaskan bahwa aku itu dekat manusia, lebih dekat dari hablul warid ya. Bahkan dalam hadis qudsi ya, Allah itu dekat dengan kita ketika kita sujud, tidak ada jarak. Artinya apa? Artinya sholat itulah yang menghubungkan manusia dengan Allah Subhanahu. Nah, Imam Ibnu Arabi ya, dalam tafsirnya menjelaskan, saya sering menjelaskan dalam surat Al-Fatihah, beliau menjelaskan dalam tafsirnya ya, bahwa yang menghubungkan kita dengan Allah di dalam sholat tidak lain dan tidak bukan adalah surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah itulah yang menjadi inti ya, yang bisa mengkoneksikan secara tidak langsung ya, kita dengan Allah. Bagaimana jika kita sudah terkoneksi dengan Allah? Wajilat qulub, bergetar hati kita, itu bahasanya. Tapi kalau kita hanya melaksanakan sholat yang seperti kita lakukan, tunggang-tungging tanpa adanya getaran-getaran hati, tanpa kita merasa bahwa Allah itu dekat dengan kita, maka sholat inilah yang setidaknya kita pahami bahwa sholat itu bermasalah ya. Sama seperti halnya kalau misalnya, ini dalam saya contohkan dalam kehidupan kita sehari, kalau misalnya ada hubungan suami istri yang tadi rasa tadi sudah tidak ada, maka tentu ada suatu masalah dalam hubungan ini ya. Maka ketika terjadi masalah atau adanya masalah dalam hubungan suami istri, maka bisa dimungkinkan terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Yang masalah adalah terjadinya, kurang tepatnya apa? Hubungan ketika dalam suami istri, dalam rumah tangga, perasaan dan seterusnya. Jadi kalau dikatakan sini wa qalbuhu basirun, hatinya itu bisa melihat. Yang seperti apa? Yaitu muzayyinun li batin. Dia itu merasa di dalam batinnya itu bil muraqabah ya, dengan merasa selalu diawasi oleh Allah. Tetapi pengawasan ini bukan beban, tapi pengawasan ini adalah suatu keindahan. Bahkan kita menuntut, orang ini menuntut untuk selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, wa amaluhu lillahi katsirun, dan perbuatannya terhadap Allah atau untuk Allah katsirun, banyak. Maksudnya apa? Banyak melakukan sholat ya, banyak membaca Al-Quran ya, banyak ibadah-ibadah baik yang mahzah ataupun yang ghairu mahzah. Nah, ibadah ini dilandasi atas dasar keikhlasan kita sebagai seorang hamba ya kepada Allah Subhanahu. Kita kepada Allah Subhanahu. Katsir, banyak perbuatan kita.
Yang tentunya amal itu kembali lagi di makalah yang sebelumnya, ya, kathirnya itu banyak itu yang bagaimana? Adalah banyak yang berkualitas, bukan banyak yang hanya sebatas formalitas. Banyak berkualitas, bukan banyak formalitas. Ya. Apakah kita sering melakukan perbuatan yang formalitas atau yang berkualitas? Nah, tentu jawabannya hanya kita yang bisa menilai. Ya. Bahkan dalam makalah sebelumnya kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, ya, yang sebaik-baiknya pekerjaan itu sedikit tetapi memberikan atau mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu. Artinya apa? Artinya berkualitas banyak. Ya. Artinya berkualitas. Dan bukan berarti banyak itu tidak mengandung kualitas. Banyak itu bisa saja mengandung kualitas, tetapi tergantung apa? Innamal a'malu binniyat. Tergantung daripada niat, ya. Niat kita dalam melakukan ibadah. Niat kita dalam melakukan ibadah kepada Allah. Kalau niat kita hanya untuk dunia, ya dunia. Ya. Dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi a'udzubillah wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang berdoa nih Pak Haji. Ya, ini manusia. Ada orang yang berdoa rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang berdoa, ya Allah berikan saya dunia, kemudahan dunia, kemuliaan dunia, perhiasan dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang ini enggak khawatir terhadap akhirat. Nah, ini yang bahaya. Ya, kita enggak khawatir Pak Haji dengan akhirat kita. Kita khawatirnya dengan dunia. Karena kenapa? Ya karena itu. Karena kita adalah makhluk yang setidaknya adalah fisik, makhluk materi yang tentu membutuhkan materi dan membutuhkan fisik. Kita adalah makhluk sosial yang tentunya membutuhkan interaksi sosial. Nah tadi, wa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Surat apa, Dek? Surat apa itu? Al-Baqarah. Min khalaq. Ya akhirat nanti biaya, terserah aja gimana. Yang penting dunia nih. Ya. Nah itu kenapa? Karena merasa bahasa gitu. Ya. Karena merasa bahwasanya dunia ini adalah akhir dari segalanya. Bahkan dalam Al-Quran, a'udzubillah, ada ayat yang berbunyi, wa ma nahnu bimab'utsin. Kalau kami sudah meninggal, udah kami nggak akan dibangkitkan kembali. Banyak ayat ini dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa ada statement manusia yang mengatakan kalau kita sudah meninggal, kita akan beranggapan bahwa kita tidak akan lagi kembali dibangkitkan. Ya. Bahkan dalam Al-Quran sudah Allah menjelaskan bahwa kita akan dihidupkan dan akan dimatikan dan akan dikembalikan, artinya dibangkitkan kembali. Kita lanjutkan. Berapa menit lagi Pak? Kita lanjutkan. Wal maqalatu tsaniyatu. Maqalah yang ke-52. Qala telah berkata Dzunun al-Misri. Kembali lagi Dzunun al-Misri Abdul Fayyad berkata, al-arifu billahi ta'ala wafiyun. Orang yang arif billah, yang mengetahui Allah, wafiyun, dia orang yang tepat janji. Bi ahdilladzi ta'ala bi an adda awamir Allah ta'ala. Ya. Dengan janjinya apa? Untuk menunaikan perintah-perintah Allah. Ya. Oh, saya tidak pernah berjanji untuk menunaikan perintah Allah. Oh, salah. Ya. Bahkan seluruh, ya, bahasanya pemahaman seluruh manusia, ya, ruh kita sebelum ditiupkan itu sudah berjanji
untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Ya. Dan orang yang arif billah adalah orang yang menepati janji untuk apa? Untuk selalu mengerjakan, menunaikan, melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, kembali lagi, apakah kita adalah orang yang arif billah? Tentu hanya kita yang mengetahuinya itu. Apakah dengan janji kita sudah melaksanakan perintah-perintah Allah secara keseluruhan atau tidak? Oke, melaksanakan perintah Allah, tetapi kualitasnya seperti apa? Kualitas menjalankan perintah Allah itu seperti apa? Apakah, mohon maaf, perintah Allah itu kita anggap sebagai beban, atau perintah Allah itu sebagai ibadah karena kita adalah makhluk? Nah, tentu kembali lagi kita yang bisa menilai. Ya. Kapan manusia berjanji kepada Allah? Tentu manusia sudah berjanji, ya, ketika manusia masih dalam ruh. Ya. Semua manusia, mau dia muslim, non muslim, berjanji untuk ibadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Baru setelah manusia itu lahir ke bumi, ya, kama qala Rasulullah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir ke bumi itu adalah orang yang manusia yang terakhir dengan fitrahnya itu suci. Lalu dikembalikanlah bagaimana proses pendidikan dari orang tua, proses pemahaman dan pendidikan dari masyarakat, proses pendidikan dan pemahaman dari tempat dia menuntut ilmu. Kalau orang tuanya Majusi, jadi Majusi. Orang tuanya Yahudi, jadi Yahudi. Orang tuanya Nasrani, jadi Nasrani. Orang tuanya kafir, jadi kafir. Orang tuanya ateis, jadi ateis. Orang tuanya Muslim, jadi Muslim. Ada proses pendidikan manusia melalui lingkungan, ya, melalui bi'ah. Nah, ini yang dijadikan baru pembentukan tadi proses, ya. Jadi adanya campur tangan manusia dalam menentukan dan membentuk manusia itu sejatinya. Kalau dia dari, mohon maaf, dari kalangan atau orang yang misalnya yang tidak begitu dekat dengan agama, maka anak itu akan menjadi orang yang setidaknya tidak begitu dekat dengan agama. Itu wajar, karena kenapa? Tadi proses tadi sudah berjalan. Orang tua kita lah yang membentuk bagaimana anak kita. Ya. Maka dahulu saya pernah mendengar kiai saya mengatakan bahwa kalau ayahnya kiai, anaknya itu memungkinkan, kata-kata memungkinkan untuk menjadi kiai. Tapi kalau anaknya atau orang tuanya bukan kiai, anaknya itu memungkinkan tetapi agak sulit untuk menjadi, bahasanya gitu, kiai. Artinya apa? Artinya ada campur tangan masyarakat dalam pendidikan kita, guru kita, dan seterusnya dan seterusnya. Wa qalbuhu zakiyun, dan hatinya itu zaki, pintar, sari'un, cepat. Ya, hatinya itu pintar. Ya. Saya memahami kata-kata qalbu zaki itu, hati yang pintar itu adalah hati yang bisa memaknai dan memahami yang benar adalah benar dan salah adalah salah. Ya. Karena fuad, menurut Imam Ghazali, al-fuadu la yukdzib, hati kecil kita nggak bisa bohong. Ya, ada perbuatan salah di hati kecil pasti bilang ini salah, ini salah, ini salah, dan ini salah. Ya. Tetapi kalau otak kita masih, kita bisa berbohong. Nah, itulah. Wa amaluhu lillahi ta'ala zakiyun, ya, as-salihuz zaid fi kulli waqt. Dan amalnya untuk Allah Subhanahu wa taala itu bersih, Pak Haji, bersih. Ya. Artinya bersih apa? Salihuz zaid, ya. Salihuz zaid fi kulli waqtin. Itu bersih dari segala macam bentuk hal-hal yang mengotori perbuatan
amal tersebut. Contoh simpelnya begini Pak Haji, yang paling simpel aja adalah keikhlasan. Kita sering membahas tentang ikhlas. Ya. Kalau barometer ikhlas itu adalah tidak ada sesuatu yang terbesit di hati kita, maka kalau kita melakukan sesuatu lalu ada terbesit di hati kita, itu adalah salah satu bentuk yang tidak ikhlas. Simpelnya adalah kalau kita menyumbang, kita berinfak, kita bersedekah ya, untuk sesuatu, lalu ingin dibilang, oh Haji Muhammad itu orang kaya, oh Haji Muhammad itu orang baik, tapi diri kita yang menilai itu, maka tentu ibadah itu, perbuatan itu tidak bersih. Bahasa gitu. Sulit Pak Haji, sulit. Ya, sulit bagi kita orang awam, sulit. Karena kenapa? Karena tadi auzubillah, janji iblis kepada Allah terhadap manusia, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim illa ibadakal mukhlasin. Saya akan tarik manusia, bahasa gitu. Saya akan paksa manusia ya, mereka untuk tidak memahami ajaran atau jalan yang Engkau berikan. Saya akan dorong mereka untuk melakukan perbuatan yang perbuatan itu adalah melenceng dari ajaran Engkau. Kecuali apa? Kecuali orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Nah, itu janji iblis ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud dan iblis menolak. Lalu iblis memberikan argumentasi kenapa engkau menolak. Lalu Allah bilang ya, iblis itu sebagai yang mal'un, dilaknat. Lalu iblis memohon izin untuk menggoda kita ya, sampai kita jauh berada di jalan. Wa amalu lillahi ta'ala zakiyun, bersih, yaitu adalah perbuatan untuk Allah atau ibadah untuk Allah itu yang bersih dari segala macam bentuk ya, kotornya hati ya, simpelnya tadi ya, kalau kita berinfak, kita pengen dianggap, oh sekarang sudah kaya, oh sekarang sudah menjadi orang hebat di Jakarta, oh sekarang sudah punya jabatan, oh sekarang punya ini, saya pengen dibilang saya ada, saya kaya, saya punya. Nah, itu adalah salah satu elemen-elemen yang mengotori perbuatan kita sehingga perbuatan itu tidak zaki, dan itu jauh dari indikator orang-orang yang arif billah menurut Dzunun Dzunun Abu Fayyad. Baik Pak Haji, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini dulu yang kita bisa diskusikan pada malam hari ini. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih. Apa yang kita bisa ambil dari dua makalah ini, dari perkataan Dzunun al-Masri Abu Fayyad 179 Hijriah, beliau menekankan bahwa al-arifu billah itu memiliki konsekuensi dan juga keutamaan-keutamaan. Yang pertama, orang yang arif billah itu adalah orang yang selalu berada pada ikatan cinta dengan Allah. Bagaimana itu bisa ada? Karena hatinya dihiasi, batinnya dihiasi dengan selalu berada, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu juga dengan pada saat muhasabah. Karena merasa diawasi dan senang diawasi, cinta kepada Allah, maka perbuatan orang itu akan banyak. Tapi banyaknya adalah banyak untuk Allah. Ya, banyaknya adalah banyak untuk Allah.
Banyak karena kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah, karena cintanya kepada Allah Subhanahu. Nah, tentu banyak yang di sini kita pahami adalah banyak dalam jumlah yang berkualitas. Lalu pada makalah yang selanjutnya yang kita bisa katakan, orang yang arif billah dalam argumentasinya Dzunun al-Misri berpendapat pertama dia adalah wafiyun. Apa? Dia orang yang menepati janji. Janji apa? Janji untuk menegakkan, melaksanakan, melanggengkan, mematuhi segala macam perintah Allah. Kapan janji itu ada? Bahasa itu. Kapan janji itu ada? Janji itu ada pada saat kita belum dilahirkan. Dan juga orang yang arif billah, hatinya itu pintar. Pintar dalam memilih apa? Pintar dalam mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Karena kembali lagi dalam Imam Ghazali, al-fuad la yukdzib. Hati kecil itu nggak akan bohong. Yang haram di hati kita pasti akan katakan haram. Yang halal pasti akan dikatakan haram. Kecuali logika kita, kecuali otak kita. Otak kita bisa saja yang salah kita katakan benar, yang benar kita katakan salah. Itulah otak. Yang selanjutnya sama, wa amalu lillahi zakiyun. Dan perbuatannya untuk Allah adalah perbuatan yang bersih. Apa yang dimaksud bersih? Bersih dari segala macam bentuk kekotoran-kekotoran hati. Bersih dari segala macam bentuk maksiat-maksiat hati. Karena kenapa? Karena tadi kecintaan itu perbuatan bersih itu muncul karena hatinya yang zaki, yang pintar. Kenapa hatinya pintar? Adalah karena dia menepati janjinya terhadap Allah untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah. Lalu kita sebagai orang awam bagaimana kita mengukurnya ini? Pertama tadi sudah diberikan informasi dari Dzunun al-Misri terkait bagaimana orang arif billah. Pertanyaannya, apakah kita bisa menjadi orang yang arif billah? Tentu bisa. Bagaimana caranya? Ya minimal kita mengetahui tadi. Pertama, kita meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan berada pada koridor atau ikatan cinta kepada Allah, yang pada saat itu hati kita merasa selalu terikat dan selalu merasa diawasi. Tetapi diawasi itu merupakan sebuah kebanggaan, bahasanya pemahamannya, dan keindahan, dan juga perbuatan kita ikhlas kepada Allah, hanya untuk Allah. Tadi kembali lagi doa kita untuk Allah, artinya kita memohon sebagai hamba. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini saja yang kita bisa diskusikan pada malam hari ini. Insyaallah minggu depan kita akan melanjutkan ke makalah yang ke-53. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita bacakan Al-Fatihah, wabil khusus untuk diri kita, para muhsinin muhsinat, mukminin mukminat, dan juga para pengurus masjid ini dan seluruh masjid di dunia, muhsinin yang sudah menginfakkan hartanya, tenaganya, pikirannya untuk masjid ini dan seluruh masjid di dunia untuk melanggengkan, mensyiarkan agama-agama Allah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita dan mereka untuk dunia dan akhirat. Ala hadhihi dunya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
بالله من الشيطان الرجيم. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, adik-adik, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.